kita akan memulai pembelajaran daring kita. Semuanya persiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, dan alat yang lainnya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, anak-anak Miss yang ada di rumah, semuanya sudah siapkan untuk memulai pelajaran pagi hari ini. Oke, judul kita pada pagi hari ini yaitu Aku Membutuhkan Orang Lain. Bahan Alkitab kita dari materi pagi hari ini terambil dalam Kejadian 2 ayat 18. Oke, sekarang Miss mau ajak anak-anak Miss yang ada di rumah untuk merenungkan. Coba anak-anak Miss yang ada di rumah renungkan, pernahkah kita membayangkan jika kita itu harus hidup sendiri di dunia? Nah, yang kedua, coba kita bayangkan jika kita hidup sendiri di dunia ini, mampukah kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri? Nah, coba juga kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang di sekitar kita, tapi jika orang-orang yang ada di sekitar kita tidak ada berbuat apa-apa, nah, bukankah orang yang ada di sekitar kita sering menolong kita? Nah, sekarang kita mau membahas betapa pentingnya orang lain itu dalam setiap hidup kita. Nah, jadi Miss mau ajar kita pada pagi hari ini supaya kita tidak boleh menyombongkan diri. Miss mau ajak anak-anak Miss yang ada di rumah untuk mengerti betapa pentingnya orang-orang yang di sekeliling kita itu. Yang pertama, kita membahas apa saja pertolongan yang kita terima dari orang di sekeliling kita. Nah, yang pertama Miss mau kasih contoh yaitu dari orang tua. Nah, apa saja sih yang dapat kita terima dari orang tua kita? Nah, seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang biasa saja, kita tidak memerlukan. Tetapi betapa pentingnya orang tua dalam hidup kita. Pertolongan yang kita dapat dari orang tua kita yaitu kasih sayang, dan mulai dari kecil orang tua lah yang membesarkan kita. Orang tua yang memberi kita makan, orang tua yang memberi kita kasih sayang, perhatian yang sepenuhnya kepada kita. Nah, yang kedua itu Miss mau kasih contoh seorang guru. Pertolongan apa sih kita terima dari seorang guru? Nah, pertolongan yang bisa kita terima dari seorang guru ialah bahwa seorang guru itu mengajar kita dengan tulus hati. Dari seorang guru lah anak-anak Miss yang ada di rumah mendapat pengetahuan, pembelajaran. Anak-anak Miss yang di rumah tahu membaca, itu semua karena bantuan atau pertolongan dari seorang guru. Nah, yang ketiga itu adalah teman-teman kita. Teman-teman kita selalu memberi pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan. Seperti teman kita bermain di sekolah. Nah, teman-teman kita lah yang menjadi pertolongan kita di sekolah. Nah, yang keempat itu Miss mau kasih contoh seorang dokter atau perawat. Jika kita sakit, seorang dokter lah yang bisa memberikan kita pertolongan. Seorang dokter akan memeriksa kita dan memberikan obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit kita. Nah, selanjutnya di dalam Alkitab firman Tuhan juga berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, dari cerita ini menceritakan tentang manusia ciptaan pertama, yaitu Adam, di mana pada saat itu Tuhan melihat bahwa Adam itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga Tuhan memberikan seorang manusia kepada Adam, yaitu seorang perempuan yang menjadi penolongnya,
dan sepadan bagi Adam. Nah, dari situ kita melihat bahwa Tuhan juga melihat bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga Tuhan memberikan orang-orang di sekeliling kita menjadi penolong kita. Nah, dari orang-orang yang Tuhan berikan menjadi seorang penolong bagi kita, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Nah, materi kita akan memberikan beberapa cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama itu ialah bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus rajin memuji Tuhan. Kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita rajin bernyanyi kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus rajin baca firman Tuhan. Setiap hari kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita mendapat pengetahuan dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga itu kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, selain cara kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada orang tua kita yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Nah, kita juga harus menyenangkan hati orang tua kita. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus menyayangi orang tua kita dengan tulus hati. Nah, yang kedua itu kita harus mendoakan orang tua kita. Kita doakan orang tua kita supaya sehat selalu, pekerjaan orang tua kita supaya dimudahkan selalu. Dan yang ketiga, hal yang terpenting ialah kita harus rajin membantu orang tua kita. Jadi adik-adik, anak-anak Miss yang ada di rumah harus rajin membantu orang tua kita. Membantu dalam hal seperti apa, Miss? Nah, contohnya kita membantu orang tua kita merapikan tempat tidur kita, membersihkan rumah kita, menyapu, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita, itu yang kita lakukan. Nah, jadi dari materi kita pada pagi hari ini mengajarkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri saja. Kita pastinya membutuhkan orang lain menjadi seorang penolong bagi hidup kita. Nah, karena Tuhan itu sangat baik kepada kita, maka Tuhan memberikan penolong bagi setiap kita. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semuanya anak-anak Miss yang di rumah harus selalu bersyukur dan sayangi orang yang ada di sekelilingmu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.